Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan hari ini kalian masih tetap sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ya untuk kelas 7 SMP Islamiyah Ciawi, dan Ibu harap kalian bisa mendapatkan pengalaman yang menyenangkan ya selama MPLS ini. Nah, untuk kegiatan hari ini, alhamdulillah Ibu diberikan amanat untuk memberikan materi kepada kalian itu mengenai kurikulum 2013 ya. Ibu percaya kalian sudah tidak asing dengan materi ini, dengan kurikulum 2013 ini, karena sudah dari kelas 4 ya, kalau nggak salah kalian itu sudah mendapatkan atau melaksanakan kurikulum 2013 ini. Nah, untuk di SMP itu sendiri, itu tidak berbeda jauh dengan di SD ya, hanya ada beberapa penambahan untuk mata pelajaran, kemudian sistem pembelajaran juga hampir sama. Nah, untuk sekarang Ibu akan memberikan informasi mengenai apa saja sih perbedaan pelaksanaan kurikulum 2013 di SD dengan di SMP ya. Sebelumnya kita ta'aruf dulu ya, karena kebetulan Ibu belum kenal semua dengan kalian ya, mungkin kalian juga belum kenal dengan Ibu. Ini biodata Ibu ya. Nama Ibu Ami Amalia ya, kalian bisa panggil Bu Ami, kemudian lahir di Tasik 4 November tahun 86, rumah itu di Sukamantri ya, Jalan Kiai Haji Muhammad Bagawi, RT 1 RW 1. Kemudian ada kontaknya, silakan kalian bisa hubungi Ibu di kontak tersebut. Kemudian di SMP Islamiyah Ibu itu mengajar IPA tapi untuk kelas 9 ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita bisa cepat ketemu di kelas ya. Kemudian pengalaman pendidikan dari mulai SD sampai S2 ya, SD-nya di Margasari, kemudian SMP-nya SMP 1 Ciawi, SMA-nya SMA 2 Tasik. Kemudian Ibu kuliah di jurusan pendidikan biologi di UNSIL ya, Universitas Siliwangi. Kemudian di tahun 2016 Ibu melanjutkan S2 itu di Universitas Galuh Ciamis ya. Itu sedikit informasi mengenai Ibu ya. Nanti kita bisa ta'aruf lebih dalam lagi sambil berjalan ya, sambil ke KBM. Oke, selanjutnya apa saja sih materi yang akan kita pelajari di MPLS ini? Yang pertama itu mengenai kegiatan pembelajaran. Seperti apa sih kegiatan pembelajaran di SMP? Karena sudah pasti sedikit berbeda dengan di SD ya. Kemudian aspek penilaian apa saja yang ditilai untuk di SMP ya. Kalau ini hampir sama ya, ada beberapa aspek yang akan ditilai selama kalian belajar di sini. Oke, kita mulai ya. Yang pertama itu mengenai pembelajaran ya. Untuk pembelajaran di sini sebelum adanya masa pandemi, kita itu melaksanakan pembelajaran itu seperti ini ya. Hari sekolahnya itu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kemudian masuk kita pukul 7 pas ya, 7.00. Kemudian 1 jam pelajarannya itu 40 menit ya. Di 40 menit. Kemudian hari Senin kalian wajib mengikuti upacara bendera dengan berpakaian lengkap ya, dengan atribut yang lengkap juga. Nah, karena kita sudah hampir setahun setengah ya, udah mau 2 tahun kita mengalami pandemi, maka penyesuaian pun dilaksanakan di sekolah kita ya, termasuk pada pembelajaran masa pandemi. Nah, di mana di sini sesuai dengan keputusan dari Kementerian Pendidikan, kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, dan sampai kepada kita di sekolah, bahwa kebijakan untuk pembelajaran itu terjadi penyesuaian diantaranya dalam teknis pembelajaran. Yang pertama yang digunakan itu ada daring ya, dalam jaringan atau kita kenal dengan online ya. Kemudian yang kedua dengan luring, itu tatap muka seperti sekolah normal. Dan yang ketiga itu untuk tahun ini ada campuran. Artinya gini, jadi sebagian ada yang luring, sebagian ada yang daring ya. Nah, kemudian untuk sekarang kita bahas satu-satu ya. Untuk yang daring atau online ini dilaksanakan setahun yang lalu, ini full daring, jadi siswa itu tidak masuk sekolah. Kalian belajarnya itu dari rumah atau kita kenal dengan BDR ya. Nah, untuk proses pembelajaran itu kita menggunakan WhatsApp group ya. Itu yang paling efektif.
Kemudian selain WhatsApp group juga selain WA group, kita juga di SMP mudah-mudahan kalau kita bisa melaksanakan secara virtual atau mungkin kalian kenalnya dengan nama Zoom ya. Nah di SMP insya Allah nanti akan diusahakan walaupun kalian di rumah dan guru-guru itu di sekolah ya, tapi kita tetap bisa bertatap muka ya, seperti di kelas dengan menggunakan aplikasi Zoom ini, atau selain Zoom juga ada Google Meet atau Gmeet ya, itu biasanya digunakan untuk virtual. Jadi nanti kalian akan berasa di kelas aja, cuma tempatnya kamu di rumah, Bapak Ibu guru di sekolah, seperti itu ya. Kalau untuk luring atau tatap muka yaitu kalian bisa ke sekolah seperti biasa, hanya saja wacana atau rencana dari pemerintah itu sebelum PPKM itu kita bisa tatap muka tapi terbatas ya, atau disebut dengan pembelajaran tatap muka terbatas PTMT ya. Nah, kemarin direncanakan kalau pelaksananya itu 50% dari jumlah siswa dalam kelas. Artinya nanti kalian itu akan dibagi menjadi 2 kelompok ya, kelompok A dan kelompok B dalam satu kelas. Kalau misalkan kelompok A daring, kelompok B kelompok B nanti luring, itu dalam campuran ya. Kalau luring tatap muka itu tatap muka semua ya, mudah-mudahan bisa walaupun dalam keadaan terbatas ya. Nah kalau campuran ini campuran dari keduanya, jadi yang sebelah yang satunya tatap muka, yang satu kelompoknya lagi itu di rumah ya, daring ya. Kemudian untuk tugas-tugasnya, ya kalau yang kemarin kita gunakan WA group yang nanti di-store silahkan ke wali kelas ya. Kemungkinan untuk tahun ini juga WA mesti digunakan, dan mudah-mudahan kita bisa menggunakan juga aplikasi virtual yang tadi Ibu sebutkan ya, yaitu Zoom dan Google Meet. Dan untuk persiapan, mohon kalian di rumah itu pertama harus sudah punya akun ya. Akunnya mau akun sendiri itu lebih bagus, atau mau akun masih punya orang tua juga tidak apa-apa. Nah, makanya kemarin waktu kita pertemuan pertama, yaitu mungkin dari Bapak Ibu Panitia, itu ada pengecekan punya akun Gmail belum, gitu, yang belakangnya .gmail.com. Nah, yang seperti itu nanti kedepannya banyak kita gunakan ya. Kalau sudah punya, nanti kalian tinggal di HP-nya atau di netbook atau laptop yang punya itu tinggal aplikasinya di-download ya. Jadi akun sudah ada, kemudian aplikasinya nanti Zoom-nya itu di-download di App Store ya. Nanti kita bisa gunakan aplikasi itu untuk pembelajaran virtual ya. Dan Ibu harap untuk tahun ini itu bisa dapat mengikuti ya semua siswa itu, agar kita berasa di kelas ya sampai dengan masa PPKM ini berakhir. Oke, itu mengenai pembelajaran masa pandemi ya, karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini terjadi ya, dan sampai kapan PPKM itu diperpanjang. Jadi mari kita sama-sama siapkan ya, mau itu gadgetnya, HP-nya atau laptopnya, kemudian kuotanya ya, kemudian aplikasi untuk virtualnya dan WA-nya juga ya. Dan bagi kalian yang terkendala dengan misalkan tidak punya HP ya, sebaiknya kalian segera memberitahukan wali kelas atau silakan datang ke sekolah. Nanti kita bisa bermusyawarah bagaimana sih solusinya gitu. Jangan sampai karena kalian tidak mempunyai gadget, tidak punya HP, kamu diem dan tidak mengikuti proses pembelajaran ya. Jadi silahkan semua dikomunikasikan dengan wali kelas. Bu, saya belum punya HP, atau Bu, saya belum punya kuota untuk hari ini. Nah, itu kan bisa disiapkan dari awal ya. Seandainya kita persiapkan, insya Allah kegiatan pembelajaran itu akan berjalan dengan baik ya. Itu mengenai proses pembelajarannya ya. Kemudian untuk mata pelajaran, nah ini untuk mata pelajaran agak banyak ya kalau di SMP. Di sini ada PABP, PKN, kemudian Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, kemudian Seni Budaya, PJOK, Prakarya, Bahasa Sunda, BTK, dan Islamologi. Di SMP, khususnya di SMP Islamiyah itu ada yang khas. Di sini nomor 13 itu Islamologi, itu khas pembelajaran yang hanya dilakukan di SMP Islamiyah. Ya, di sini di Islamologi itu kalian akan diberikan ilmu mengenai bagaimana pelaksanaan ibadah, terutama sholat dan wudhu ya.
Nah, nanti di sini diperdalam seperti apa kita sama-sama belajar bagaimana pelaksanaan wudhu yang baik dan benar, bagaimana sholat yang baik dan benar ya. Kalau yang lain Ibu percaya, yang lainnya ini sudah ada di SD ya. PABP sampai dengan bahasa Sunda mungkin BTQ itu tertentu ya adanya. Nah, untuk pelajaran setidaknya kalian harus sediakan berarti 13 buku ya, dan Ibu harap tidak disatukan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Jadi silakan bukunya mandiri ya, untuk PABP 1, PKN 1, dan seterusnya ya. Itu jumlah mata pelajarannya. Dan untuk jumlah jamnya, ini juga agak berbeda. Kalau kalian waktu di SD itu tematik, ini kan dipisah ya. Untuk PABP itu 3 jam selama 1 minggu, ya PKN kemudian 3 jam, bahasa Indonesia 6 jam, kemudian matematika 5 jam, IPA juga 5 jam, IPS 4 jam, bahasa Inggris 4 jam, seni budaya 3 jam, PJOK itu 3 jam, kemudian prakarya 2 jam, bahasa Sunda 2 jam, BTQ itu 2 jam, kemudian Islamologi itu terhitung 4 jam. Ya, itu per minggunya, dan 1 jamnya sekali lagi kalau dalam pembelajaran normal itu adalah 1 jamnya 40 menit. Ya, bukan 60 menit. Ya, oke, seperti itu ya. Ini silakan dipersiapkan bukunya, karena mau luring mau daring ini buku harus tetap ada ya, minimal 13 buah ya. Oke, selanjutnya kita ke kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini sama ya, kurang lebih sama di SD ya, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup ya. Nah, di kegiatan inti apa saja sih yang kita lakukan nanti? Kebanyakan di kegiatan inti itu Bapak Ibu guru itu nanti akan memotivasi kalian, kemudian mengingatkan kalian atau mereview materi yang dipelajari minggu lalu itu apa ya, kemudian absensi itu di kegiatan pendahuluan ya, kemudian memberitahukan hari ini kita tuh mau belajar apa sih gitu ya, tujuannya apa sih dan manfaatnya apa gitu. Nah, itu nanti di kegiatan pendahuluan ya bersama Bapak Ibu guru. Kemudian setelah kegiatan pendahuluan kita ke kegiatan inti. Nah, di sini kalian mulai belajar ya, mulai belajar secara mandiri, kemudian bersama ada yang diskusi mungkin ya nanti sama teman-teman di kelompok-kelompok gitu ya, kelompok-kelompok kecil nanti ada yang diskusi, kemudian mempresentasikan hasil belajar ya, itu nanti di kegiatan inti. Kemudian kegiatan penutupnya itu biasanya menyimpulkan apa sih yang kamu dapat hari ini gitu ya, ilmunya itu apa atau pengetahuannya apa gitu. Nah, di kegiatan penutup. Kemudian di sini juga biasanya guru ngasih tugas tuh ya. Misalkan untuk pertemuan berikutnya kalian harus baca halaman sekian gitu ya, atau harus membuat misalkan membuat termometer sederhana misalkan untuk IPA ya gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, itu ada di kegiatan penutup. Dan yang 3 ini, kegiatan penutup, kegiatan inti, kemudian yang tadi pendahuluan ya, pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup itu terjadi dalam siklus 1 kali pertemuan ya. Kalau tadi misalkan PAI itu ada 3 jam, nah ini kalau misalkan disekaligus kan 3 jam itu dari jam pertama sampai jam ketiga itu ini siklusnya ada ya. Itu untuk kegiatan pembelajaran ya. Oke, selanjutnya ini penilaian. Nah, penilaian yang dilakukan itu meliputi 3 aspek. Ini sama seperti di SD ya. Ada aspek yang pertama itu aspek sikap dan perilaku. Kemudian yang kedua ada aspek pengetahuan. Dan yang ketiga itu ada aspek keterampilan. Ya. Semuanya ini dilakukan dalam 1 kali pertemuan. Ya. Jadi semuanya tidak hanya 1, 2 atau dipilih, tapi semuanya ini harus dalam 1 kali pertemuan. Setiap kali guru ngajar, semua ketiga aspek ini itu pasti dinilai ya. Di sini ada perilaku ya, penilaian sikap atau perilaku. Di sini yang menilainya itu yang pertama guru, kemudian yang kedua teman-teman kalian ya, teman sejawat, dan yang ketiga itu diri kamu sendiri ya. Jadi tiga orang yang menilai di sini untuk perilaku ya. Kemudian penilaian pengetahuan ini kalau dalam bahasa kalian mungkin nilai ulangan lah yang seperti itu ya. Nilai ini diambil dari bagaimana kamu menguasai
materi gitu ya, materi pembelajaran pada waktu kalian belajar gitu ya. Untuk jenjang SMP memiliki bobot pengetahuan yang 40% dan yang 60%-nya itu adalah untuk pendidikan karakter. Artinya di sini bagaimana kamu bekerja sama, bagaimana toleransinya terhadap teman waktu diskusi itu bobotnya itu cukup besar, yaitu 60% ya. Kemudian yang ketiga itu penilaian keterampilan. Di sini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, kemudian melaksanakan dan mengerjakan suatu soal ya atau proyek. Yang biasanya di sini untuk keterampilan itu ada produknya ya. Misalkan hari ini kalau IPA ya, misalkan hari ini kita belajar mengenai apa ya? Mengenai tadi itu apa? Mikroskop ya, mengenai mikroskop. Kemudian kamu nanti misalkan proyeknya atau tugas di keterampilannya harus bisa menggunakan mikroskop itu sendiri gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi dalam satu siklus pembelajaran, penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan itu dinilai ya. Jadi tidak satu-satu. Nah, itu untuk aspek penilaian yang akan kamu laksanakan ya. Selanjutnya di sini penilaian itu ada berbagai bentuk ya. Di sini untuk di Islamiyah sendiri itu penilaian yang pertama ada penilaian harian. Di sini penilaian harian itu dilaksanakan oleh guru dengan waktunya itu kesepakatan antara guru tersebut dengan siswa. Yang biasanya ada yang per bab ya, ada per 2 bab, bahkan ada yang per KD ya, kompetensi dasar itu nanti kesepakatan antara kamu dan guru mata pelajaran ya. Kemudian ada penilaian tengah semester atau PTS. Ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun ya, yaitu pada semester ganjil dan genap. Waktunya itu biasanya di bulan September untuk semester ganjil dan untuk semester genap itu di bulan Maret ya. Jadi di bulan-bulan ini kalian siap-siap saja ya, nanti akan ada penilaian tengah semester ya. Kemudian selanjutnya ada penilaian akhir semester. Ya, ini untuk semester ganjil dan dilaksanakan biasanya pada bulan Desember. Ya, ini penilaian akhir semester ini tidak menentukan kenaikan ya, tapi di sini tetap dilihat nanti untuk apakah mencapai KKM atau tidak ya nilai kalian itu. Kemudian selanjutnya itu ada di sini penilaian akhir tahun atau PAT. Nah, untuk PAT itu dilaksanakan di akhir tahun, biasanya di bulan Juni ya. PAT itu sangat menentukan kenaikan kelas, apakah kamu naik ke kelas atau ke tingkat berikutnya atau tinggal di kelas yang sama ya. Jadi harus benar-benar dipersiapkan semuanya ya. Kemudian yang terakhir ini ada yang disebut dengan ujian sekolah. Ini dilaksanakan hanya oleh kelas 9 atau kelas tingkat akhir ya. Waktu pelaksanaannya biasanya dimulai itu sudah bulan Mei di akhir tahun ya. Dan US ini merupakan salah satu penentu apakah siswa itu lulus atau tidak ya dari sekolah. Nah, ujian sekolah itu biasanya ada 2 bentuk, ada ujian prakteknya dan ada ujian tulisnya. Ya, walaupun kalian masih kelas 1 dan Ibu harap kalian sudah bisa mempersiapkan nilai-nilai ini. Ya, kenapa? Karena untuk melanjutkan nanti kalau kamu mau melanjutkan sekolah ke SMA atau ke SMK, nilai yang diambil itu adalah nilai dari rapot kelas 1 dari mulai semester 1, 2, kemudian kelas 2-nya dan kelas 3-nya atau kelas 9-nya. Jadi kalau kamu nanti mau melanjutkan misalnya ke SMA Ciawi, ke SMK Raja Polah, ke SMA Jamanis, ke SMK Kadipaten dan lain-lain, itu yang diambil itu adalah nilai rapot dari mulai kelas 1 ya, 5 semester. Semester 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi itu bekal buat kamu untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Seandainya kamu punya cita-cita mau masuk ke sekolah negeri, ke sekolah yang favorit, baguslah. Berarti kamu harus punya nilai juga bagus. Usahakan nilainya itu di atas rata-rata 80 ya. Jadi kamu bakal tenang nanti masuk ke sana ya, tidak akan terbebani dengan nilai semester 1 misalkan yang masih kurang ya. Karena itu tidak bisa diperbaiki. Ya, Ibu harap dipersiapkan dari sekarang ya, dan benar-benar nilai rapot itu sangat menentukan nanti kamu diterima atau tidaknya di SMA atau SMK yang kamu inginkan ya.
Nah, seperti itu ya penilaiannya. Kemudian selanjutnya ini ada ekstrakurikuler. Jadi selain intrakurikuler, kalau yang tadi pembelajarannya itu intrakurikuler, yang ini ada ekstrakurikuler. Sebagai salah satu sarana untuk menyalurkan bakat kalian ya. Di sini di SMP Islamiyah itu ada beberapa ekstrakurikuler, di antaranya ada pramuka. Terutama untuk pendidikan kepramukaan itu wajib ya. Jadi semua siswa itu merupakan anggota pramuka. Ya, adapun yang misalkan yang suka latihan tuh yang aktif itu beda lagi ya. Sama-sama pramuka tapi mereka punya ada penghargaan tersendiri mungkin ya untuk yang aktif tersebut, untuk siswa yang aktif. Kemudian keagamaan itu sinergi dengan pelajaran PABP, BTQ dan Islamologi. Silahkan kalau kamu yang suka berkecimpung di keagamaan bisa masuk dan gabung di sini ya. Kemudian ada polisi siswa, PMR, Palang Merah Remaja ya. Kemudian Bandung Karate Club atau BKC yang suka bela diri. Ini ada kita punya dua ya, BKC dan silat. Ya, ini silat juga ada di sini. Kemudian ada Paskibra yang suka jadi petugas pengibar bendera. Ya, kita tidak seenaknya memilih orang-orang yang untuk mengibarkan bendera, tapi ada petugas khusus ya. Silahkan masuk Paskibra untuk mengetahui bagaimana cara-cara mengibarkan bendera yang baik dan benar. Kemudian untuk yang suka seni, ya, yang punya bakat seni, di sini kita punya ekstrakurikuler seni yang mencakup seni rupa dan seni musik, ya. Di sini ada paduan suaranya, yang suka gambar-gambar juga di sini ada desain poster, ya. Di mana kemarin alhamdulillah dari SMP Islamiyah kita menuju ke provinsi, ya, untuk FLS 2N itu lomba yang diadakan oleh dinas di bidang desain poster ya. Mudah-mudahan di antara kalian kedepannya itu nanti ada yang bisa mewakilinya juga ya. Kemudian yang terakhir itu olahraga. Di sini ada voli, ada futsal ya, tenis meja, badminton ya. Silahkan kalian bisa gabung di ekstrakurikuler olahraga ya jika menyenangi bidang olahraga. Untuk pembina dari semua ekskul ini nanti akan diberitahukan di bagian demo ekskul ya, nanti sama Pak Asep Irfan nanti ya diberitahukan untuk cara gabungnya itu bagaimana. Tuh. Oke, selanjutnya di sini ada personil sekolah ya. Alhamdulillah SMP Islamiyah Ciawi cukup banyak personil yang harus kalian kenal ya. Ini keluarga besar SMP Islamiyah. Ya, mulai dari kepala sekolah, kemudian dibantu oleh wakil kepala sekolah, ada 4, ada wakasek kurikulum, kesiswaan, wakasek humas, dan wakasek sarana. Untuk kurikulum, ibu yang pegang, ya. Kemudian untuk kesiswaan itu ada Pak Asep Irfan, untuk humas itu ada Pak Aridwan, dan untuk wakasek sarana itu ada Pak Haji Bukhari, ya. Kemudian jumlah guru, kita punya 31 orang guru yang mudah-mudahan bisa kalian kenal, ya. Jadi nanti silahkan ta'aruf dengan Bapak Ibu guru, siapa tahu di jalan nanti ketemu, sapa ya. Karena kalau kalian mungkin mengenal guru itu gampang, tapi kami dengan menghafal ratusan murid itu kadang wajah itu ingat, ya itu anak SMP Islamiyah, tapi kalau nama suka lupa gitu ya. Jadi silahkan kalau ketemu di jalan atau dimanapun sapa mereka ya. Kemudian staf tata usaha itu ada 5 orang, kemudian caraka ada 1 orang, dan satpam itu 1 orang. Ya, untuk mengenal siapa-siapa saja ini semuanya sudah ada di buku MPLS ya. Silahkan kalian lihat profilnya. Nanti bisa kalau ketemu, Ibu saya siswa SMP Islamiyah, Bapak saya siswa SMP Islamiyah ya. Itu kami akan sangat senang sekali ya. Nah, itu personil sekolah, dan ini ya ini ada foto Bapak Ibu gurunya ya, sebagian besar di sini ada. Sekali lagi Ibu ucapkan ya, kami ucapkan ahlan wa sahlan di SMP Islamiyah Ciawi. Selamat bergabung bersama keluarga besar kami. Mudah-mudahan kalian betah ya bersekolah di sini. Kemudian ilmu yang kalian dapatkan itu bermanfaat dunia akhirat ya. Oke, mungkin dari Ibu pemaparannya itu cukup sekian ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan itu bermanfaat untuk kalian. Apabila ada yang belum jelas, silakan kita bisa berdiskusi di nomor WA yang tadi ya. Atau mungkin kalian kan sudah di grup WA per kelas, silakan tanyakan apapun mengenai sekolah itu ke wali kelas kalian. Oke, mungkin dari Ibu cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sekali lagi, tetap sehat, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.